Sial, rubah tua ini benar-benar bisa bersembunyi. Joliabet membanting tinjunya ke meja, dan dia menemukan rahasia Lord of Liancheng. Tetapi penemuan ini tidak menyelesaikan masalah apapun baginya. Sebaliknya, dia mendorong satu hal lagi yang merepotkan di depannya. Penguasa kota Liancheng masih mengikuti orang-orang ini ke kota terapung Hatong Demu meskipun dia tahu bahwa ada bahaya. Dia memiliki kartu hall yang cukup untuk menjaga dirinya tetap aman. Atau, seperti yang dia katakan sebelumnya, pasti ada bala bantuan yang kuat. Joliabet mengerutkan kening. Dia percaya bahwa itu adalah kesimpulan kedua. Atau lebih tepatnya, dia berharap itu adalah kesimpulan kedua. Karena begitu itu adalah kesimpulan pertama, itu berarti pengepungan akan selesai. Kehilangan tujuan. Jika penguasa kota-kota halus tidak dapat ditangkap, kekuatan kota halus Beiyun akan tetap ada. Selain itu, dalam keadaan bahwa kekuatan yang dapat dikirim oleh kedua belah pihak serupa, untuk memenangkan penguasa kota Liancheng hari ini, kerugian mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bagaimanapun, ini adalah pertandingan tandang. Bagaimanapun, semua orang adalah ksatria. Meskipun cara bertarung pada dasarnya berbeda dari manusia, tidak ada perbedaan dalam sifat bertarung. Di medan perang di mana ksatria adalah kekuatan tempur teratas, jumlah ksatria pada dasarnya menentukan arah kemenangan dan kekalahan. Sekarang ada banyak malaikat yang hilang. Jika mereka gagal, tidak hanya akan ada kekurangan tenaga dalam pertempuran di masa depan, tetapi bahkan moral akan terpengaruh. Joliabet membanting meja dengan pukulan keras, dan konfeti berhamburan. Di kota kekosongan terapung Hatong Demu, penguasa kota Liancheng dengan tenang mengatur beberapa orang di tangannya. Bagus bagi semua orang untuk melawan langkah demi langkah. Bala bantuan kami akan tiba malam ini, dan kemudian mereka akan bisa keluar dan beristirahat dengan baik. Beberapa pria kuat dari keluarga Liancheng memiliki ide untuk bertarung di dalam hati mereka. Bagaimanapun, pertempuran di sini belum pernah terjadi sebelumnya dan berdarah. Bahkan di medan perang manusia, darah di sungai sudah merupakan pertempuran yang sangat tragis. Belum lagi, ini adalah darah pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria. Dari waktu ke waktu, ksatria yang terluka parah dijatuhkan. Pada saat ini, para ksatria yang biasanya tinggi di atas tanah, bagaimanapun, kembali ke esensi mereka sebagai manusia. Mereka hanya satu demi satu, dan mereka tidak berbeda dari manusia. Mereka akan mati dan juga jatuh. Tuan kota, kita tidak bisa terus berdiri di sini. Saya pikir kita harus mengumpulkan orang untuk membunuh mereka sesegera mungkin setelah serangan mereka. Lekdo, yang baru saja mundur dari medan perang, sangat kelelahan. Sambil menyeka kotoran di wajahnya, dia bergegas ke depan Lord of Liancheng dan menyarankan dengan tulus. Aku baru saja melihatnya. Utusan Joliabet yang mengepung kita. Mereka hanya 50.000 orang. Meskipun kita sedikit dirusak oleh serangan diam-diam di awal, kita seharusnya menyamakan jumlah dari kedua belah pihak. Memanfaatkan waktu ini untuk mundur. Mereka tidak bisa membantu kita. Usulan Lekdo mengangkat semangat semua orang, kecuali penguasa kota Liancheng. Benarkah? Pasukan Joliabet memang kurang dari 50.000 orang, dan kita memiliki begitu banyak kemenangan. Masuk akal, Tuan Kota, lihat. Sebelum kata-kata itu selesai, pria itu menutup mulutnya, dan penguasa kota Liancheng memandang Lekdo dengan acuh tak acuh yang melapor di depannya. Aku ingat ketika aku bertemu denganmu ketika aku sedang berburu di Gunung Gantung. Pikiran Lekdo sedikit keluar dari pikirannya. Dia tidak tahu mengapa penguasa kota Liancheng tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Tuan Kota Tuan, buat keputusan lebih awal. Hal-hal sepele di masa lalu ini, belum terlambat untuk membicarakannya setelah melarikan diri. Saya akan membiarkan saudara-saudara memperhatikan situasi di luar. Berhenti. City Lord of Refining City langsung menghentikan tindakan Lekdo. Dia memandang Lekdo dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, datang ke Lekdo, mengulurkan tangan dan menyeka kotoran dari wajahnya untuknya. Kamu tahu, aku sering berpikir bahwa kamu harus menjadi salah satu saudara kandungku, kamu harus dipercaya. Lagi pula, kita sudah saling kenal begitu lama, jangan katakan itu, butuh ribuan tahun, kan? Lekdo tidak berbicara, karena dia melihat sesuatu yang berbeda di mata penguasa kota Liancheng. Sebagai salah satu saudara Lekdo, dia secara alami memahami bahwa setiap kali penguasa kota Liancheng menatap orang-orang dengan tatapan seperti itu, dia sangat marah, dan dia baik hati tanpa membunuh. Mengapa Anda tiba-tiba mengatakan ini, tuanku? Dengan senyum yang dipaksakan di wajahnya, Lektor sudah berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang. Penguasa kota Liancheng di negara bagian ini benar-benar dapat membunuh orang. Penguasa kota Liancheng ragu-ragu sejenak,
lalu mengeluarkan belati dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lekdo. Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke dinding di sampingnya. Pergilah ke sana dan bunuh diri. Aku tidak ingin membunuh mantan saudaraku. Tubuh Lekdo bergetar saat mendengarnya. Yang lain yang hadir panik dan datang satu persatu untuk memohon belas kasihan. Tuan-tuan kota, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ini pasti salah paham. Lekdo, datang dan jelaskan. Mengapa tuan kota tuan mencurigai Lekdo? Dia telah mengikuti kita begitu lama. Dia tidak bisa menjadi pengkhianat. Aku jamin itu dengan kepala manusia. Sebagai tangan kanan penguasa Lian Cheng, Lekdo masih memiliki banyak orang yang bersedia mengikutinya setelah bertahun-tahun akumulasi. Apalagi di antara orang-orang yang hadir. Banyak dari mereka yang memiliki banyak relasi dengan Lekdo. Mereka selalu percaya bahwa Lekdo tidak akan merugikan kota pemurnian. Sekarang penguasa kota Lian Cheng telah membiarkan Lekdo bunuh diri, dan tidak ada pernyataan sama sekali, yang tidak bisa dipercaya. Lekdo melihat belati di tangannya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Tepat ketika dia akan berbicara, suara penguasa kota Lian Cheng memimpin. Aku bisa meninggalkanmu seluruh mayat karena dedikasimu pada kota pemurnian Beiyunku selama bertahun-tahun. Aku harap kamu bisa mengakuinya dengan jujur. Sejujurnya, kali ini aku sengaja jatuh ke dalam bahaya, hanya untuk menemukan pengkhianat itu dari sisiku. Tempat ini khusus disiapkan untukmu. Ini adalah makam kota kilang Beiyunku yang mati di medan perang. Saya harap Anda tidak mengecewakan kerja keras saya. Kata-kata dingin seperti itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Dan pengkhianat. Bukankah penguasa kota Lian Cheng mengatakan bahwa mereka yang tergantung di gerbang kota semuanya adalah pengkhianat? Kumpulkan adalah pengkhianat. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang yang bergaul siang dan malam, selama ada sedikit keanehan, mereka dapat menemukan petunjuk di dalamnya. Tepat ketika semua orang terdiam dan bingung, Lekdo tersenyum tak berdaya. Kapan Anda mengetahuinya, tuanku? Tuan kota Lian Cheng melihat kembali ke Lekdo, wajahnya tenang, seolah-olah perang di luar tidak ada hubungannya dengan dia. Sejak saya mendirikan kota pemurnian Beiyun, saya bertanya-tanya apakah ada pengkhianat di sekitar saya. Sampai 1000 tahun yang lalu, saya mendapat informasi, dan saya mengkonfirmasi bahwa ada orang seperti itu. Sekarang, saya dapat yakin bahwa orang itu kamu.